ada beberapa pertanyaan kalau aku suka upload-upload sampai sekarang gitu ya, kayak di Jepang tuh aku ngapain, apa aku sekolah lagi atau aku kerja gitu. Jadi yang kerja adalah suami aku, guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. And hari ini aku mau bikin video tentang cerita mengenai kepindahan aku dan keluarga ke Jepang. Kenapa aku bikin video ini? Karena dulu pun waktu aku mau lagi riset untuk pindah ke Jepang tuh, aku nyari-nyari banget video yang menceritakan tentang pengalaman orang Indonesia yang udah berkeluarga pindah ke Jepang. Itu kayak gimana prosesnya, segala macam pertimbangannya apa aja. Dan aku harap video ini bisa nyampe ke orang itu, yaitu kalian ataupun teman kalian ataupun siapapun yang lagi nyari informasi tentang pindah ke Jepang. Okay. I thought this video is gonna be long, so I suggest you to grab some snacks and drinks. Yang pertama, itu sebelum kita mulai cerita panjang lebar, aku mau kasih tahu background aku dan suami gitu ya. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Background aku adalah interior designer. Aku lulus dari ITB pada tahun 2018. Dan setelah itu di tahun 2019 aku kerja di konsultan interior arsitektur. Dan di tahun 2019 akhir aku itu dapat kesempatan magang di perusahaan di Jepang di Tokyo. Setelah dari internship di Tokyo itu, aku balik ke Indonesia. Lalu aku kerja lagi di Bandung kayak gitu. Terus lalu aku menikah dan melahirkan. Setelah Tera lahir tuh aku jadi freelancer. Aku freelancer desainer interior di Bandung. Backgroundnya suami adalah suami tuh jurusan apa ya? Suami aku tuh jurusan apa? Oh iya, suami aku itu jurusan Aerospace Engineering atau teknik penerbangan di FTMD ITB. Dia lulus tahun 2015 kalau nggak salah, kayak gitu. Dan dia tuh udah kerja selama 8 tahun di Bandung kayak gitu, sampai sebelum kita pindah ke Jepang. Lalu singkat cerita, di tahun 2022 itu setelah anak lahir dan kita udah menikah, lalu anak lahir, maksudnya kayak gitu ya. Aku dan suami tuh memang udah beberapa kali sering punya wacana gitu. Maksudnya suami itu ingin pindah kerja, ingin cari kantor baru kayak gitu. Jadi dari tahun 2022 itu suami udah pernah beberapa kali apply ke perusahaan di Bandung, tapi mungkin belum rezekinya dan belum berjodoh, belum ada yang nyangkut. Lalu di 2023 bulan Oktober itu kita baru pulang liburan dari Jepang waktu itu tuh. Dan karena timelinenya tuh jadi masih jejepangan gitu ya kayaknya, ada ads yang muncul di HP suami aku tentang Japan Job Fair. Dan suami nge-forward ke aku, dia bilang, "Mih, daftar gih," kayak gitu. "Mih, daftarin gih," kayak gitu. Jadi memang semua awalnya itu ide dari suami kayak gitu. Lalu aku bilang, "Oke, siapa takut," gitu. Tuh ini ada cerita sedikit lucu. Jadi waktu Japan Job Fair tuh, yang masukin CV dan datang ke Japan Job Fair itu bukan suami aku, tapi aku. Dan waktu itu tuh Japan Job Fair-nya tuh ada di Bandung, di Hotel Bandung, di Hotel Crown kalau nggak salah. Dan aku yang datang ke sana, aku yang bawa CV-nya suami. Aku inget banget, aku print 5 CV. Dan sebelum datang ke Japan Job Fair tuh udah pasti kan aku riset dulu kayak mau masukin ke perusahaan apa aja gitu. Aku masukin ke perusahaan yang backgroundnya engineering, karena suami kan backgroundnya engineering. Di sana tuh banyak ada perusahaan yang engineeringnya tuh IT lah kayak gimana dan lain-lain, dan aku nggak masukin ke situ. Jadi aku masuk ke Japan Job Fair, registrasi, dan aku keliling booth kayak gitu. Dan di sana tuh banyak banget, banyaknya bapak-bapak, nggak bapak-bapak, maksudnya banyaknya laki-laki emas-emas gitulah, pakai batik. Lalu ya udah aku masukin dan ketemulah nih kayak si booth perusahaan yang memang udah aku incer kayak gitu ya. Masukin lah aku CV suami kayak gitu ya. Untungnya tuh nggak ditanya gitu, nggak diverifikasi kayak
antara CV sama yang ngasihin itu nggak ada verifikasi karena kan penuh banget situasi Japan Job Fair tuh kayak gitu. Jadi aku masukin, tumpukin aja kayak gitu ke perusahaan-perusahaan yang memang udah jadi target gitu kan. Lalu sisalah satu CV kayak gitu ya, karena ternyata yang aku mau apply, yang aku mau masukin dan aku incar tuh hanya 4 perusahaan. Ada satu CV sisa gitu ya. Lalu aku keliling lah booth-booth itu, dan ada satu booth perusahaan Jepang yang mereka lagi presentasi. Lalu belum boleh masukin CV, jadi harus nonton dulu presentasinya kayak gitu ya. Lalu aku nontonlah sampai akhir. Lalu ya udah akhirnya aku masukin CV-nya. Dan ini tuh sebenarnya bukan perusahaan yang jadi inceran kita gitu. Masukin lah udah. Dan ternyata adalah perusahaan ini yang lolos, guys. Yang terakhir ini yang tadinya tuh maksudnya nggak ada di incaran aku sama sekali, dan ini pun masukinnya terakhir karena ternyata sisa satu CV gitu kan. Tapi memang mungkin rezekinya di situ kayak gitu. Dan sedikit keluar dari topik dari timeline. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nanya gimana caranya kerja di Jepang, aku saranin mending ikut Japan Job Fair sih. Kenapa? Karena Japan Job Fair itu kan udah legit ya, udah pasti itu tuh dari kementerian apa ya? Aku lupa kementerian apa, pokoknya itu tuh resmi. Jadi nggak mungkin ada pungutan liar, nggak mungkin ada penipuan kayak gitu. Jadi kalau kalian mau cari kerja di Jepang, aku saranin ikut Japan Job Fair aja. Dan di Indonesia tuh udah pasti timelinenya tuh akan ada di bulan November. Lalu recruiting dari November ke Desember itu interview, tes kalau ada kayak gitu. Dan di Desember akhir tuh itu udah pasti pengumuman. Karena di bulan Januari, Februari, Maret itu adalah pembuatan dokumen kerja dan visa dan lain-lain. Karena di April awal itu yang pekerjanya itu harus udah ada di Jepang. Karena business year-nya di Jepang itu nggak bisnis doang sih, kayak sekolah, bisnis mulainya per April gitu start termnya. Jadi dan suami pun kayak gitu timelinenya, kurang lebih kayak gitu. Jadi udah habis nih CV-nya, aku bawa 5 CV, udah habis semua. Udah aku pulang kayak gitu kan, dan aku kabarin suami udah dimasukin ya CV-nya semuanya kayak gitu. Hahaha, makasih kata dia gitu. Dan dia lagi kerja aja gitu di perusahaan. Guys, sampai mana tadi? Sampai masukin CV kan, masukin CV udah semua. Lalu kita nunggulah seminggu 2 minggu gitu, mulai ada email masuk ke suami bahwa yang dari seleksi berkas aja suami nggak lolos kayak gitu. Oke, udah satu perusahaan gugur satu persatu gitu. Tapi dari 5 perusahaan itu 3 menjawab, 2 nggak ada kabar kayak gitu. Jadi yang 3 ini, yang pertama udah dikasih tahu gagal seleksi berkas. Lalu yang kedua ini yang sekarang suami kerja, dan yang ketiga itu gagal berkas juga. Nah, aku mau cerita untuk proses interview yang perusahaan di mana tempat suami aku kerja sekarang. Jadi waktu itu dapat pengumuman kayak lolos seleksi berkas kayak gitu. Lalu suami ngabarin kan via email, lihat nih Mih lulus seleksi berkas kayak gitu. Tapi ini yang perusahaan yang lolos ini tuh lokasinya jauh, katanya tuh di prefektur Iwate katanya tuh gitu, dan di kota kecil. Terus gimana ya katanya. Terus aku bilang ya udahlah, lanjut aja dulu prosesnya, kan belum tahu juga apakah keterima atau enggak. Ya udah, dari situ suami balas emailnya bahwa ia akan bersedia untuk melakukan proses interview kayak gitu. Jadi waktu itu setelah dikasih jawaban mau ikut proses interview, ada jadwal kayak beberapa hari kemudiannya. Cepet sih prosesnya, maksudnya nggak lama gitu, kayak selang beberapa hari kayak gitu balas-balasan emailnya tuh. Lalu suami tuh interviewnya tuh bahkan di kantornya, jadi lagi di jam kerja, jam istirahat atau jam berapa kayaknya, pokoknya dia tuh interviewnya di kantor lamanya gitu loh di Bandung. Dia di ruang meeting dia interview kayak gitu. Terus suami ngabarin udah beres interview kayak gitu. Oh kayak gimana? Ya positif sih, ditanya ini itu kayak gitu. Lalu ada cerita lucu juga. Jadi suami aku tuh, maaf ya Pia aku kasih tahu. Jadi IPK-nya suami aku tuh nggak nyampe 3.
Dia tuh lulusan ITB yang IPK-nya nggak nyampe 3 gitu. Dia bilang karena susah banget mata kuliah di teknik penerbangan FTMD tuh, kayak gitu. Jadi waktu interview tuh ditanya kayak gini, kayak kan dilihat itunya tuh apa tuh transkrip nilai kayak gitu ya. Kenapa kamu ambil kelas ini 2 kali kayak gitu? Kamu nggak lulus kelasnya gitu ya. Terus suami jawab aja dengan pede. Suami aku tuh pede banget kalau interview kayak gitu tuh, nggak pede banget lah untungnya kayak gitu ya. Suami aku tuh bilangnya, oh enggak, saya bukan yang nggak lulus, tapi saya retake that class to get better score, to get better grade gitu, dengan pedenya gitu. Jadi dia tuh bukan yang nggak lulus, tapi aku memang sengaja ambil lagi kelasnya biar nilainya lebih bagus aja gitu. Terus ditanya juga kayak kenapa IPK-nya nggak nyampe 3, lain-lain gitu. Dan mungkin untungnya karena suami juga pede, dan suami tuh memang di kantor lamanya tuh dia udah banyak banget pengalamannya, udah pernah jadi head of engineer kayak gitu. Jadi dia pede banget sama portofolionya dia. Dia banyak ngejelasin tentang proyek lamanya itu dengan detail. Dan mungkin itu sih yang menurut aku nggak tahu ya, yang jadi pertimbangan suami keterima. Jadi pengalamannya suami aku itu cukup matang untuk direkrut di perusahaan yang sekarang gitulah. Bentar ya, minum, haus. Oke, lanjut. Ini belum keluar dari jalur kan? Ini masih di proses interview. Oke. Nah, udah aja hari itu tuh kita beres interview, lalu suami beres kerja di Bandung, pulang. Kalau nggak salah tuh hari itu hari Jumat, karena aku inget banget malam itu tuh kita lagi nginap di rumah orang tua aku. Dan biasanya kalau nginap di rumah orang tua aku tuh pasti Jumat ke Sabtu kayak gitu. Udah aja kita suami aku pulang, ya udah kita kalau di rumah keluarga enak banget, bisa makan sepuasnya tanpa harus masak. Nah pas malam-malam suami tuh bilang gini, enggak sih kayaknya nggak akan keterima, katanya kayak gitu. Kenapa? Ya mungkin saingannya banyak atau gimana lah, udah aja. Lalu suami main HP dan lihat dan ternyata ada email kayak gitu. Mi ada email dari perusahaannya. Lalu ini tuh situasinya Tera tuh udah tidur. Jadi ini tuh kalau nggak salah waktunya tuh jam 9 malam. Jadi kenapa kita bisa ngobrol dengan santai malam itu tuh karena Tera udah tidur. Lalu deg-degan banget kan kita kan. Kayak kata suami, enggak sih kayaknya nggak keterima, katanya kayak gitu. Terus aku ngarep juga nggak tahu sih, maksudnya kayak penasaran aja gimana. Nothing tulus lah kayak gitu. Terus udah aja terus suami aku tiba-tiba gini, Mi keterima Mi, katanya kayak gitu. Terus suami aku tuh masih baca email, terus malah aku yang seneng banget, aku yang jingkrak seneng banget kayaknya. Waktu itu malam itu tuh aku seneng banget, kayak nggak percaya, kayak beneran keterima, papi yang keterima, kata aku tuh kayak gitu. Terus iya beneran, terus mana lihat emailnya. Terus aku lihat dan tulisannya tuh kayak after carefully consideration with the board, katanya. Terus we are announcing that you are the best candidate for this position, katanya tuh kayak gitu. Terus kita seneng waktu itu, malam itu kita seneng banget, kita excited banget waktu malam itu tuh. Ngalor ngidul aja tuh ceritanya nanti hidup di Jepang kayak gimana, padahal kan itu baru masih tahap awal banget gitu ya. Ini juga belum aku sebut sih, ini paling basicnya gitu. Kayak suami tuh kerjanya apa di sini? Suami itu kerjanya di perusahaan pembuat cetakan baja. Title-nya suami tuh metal formwork designer kayak gitu. Jadi itulah pekerjaannya. Biar nggak terlalu panjang dan terlalu ngalor ngidul, sekarang balik lagi ke proses dokumen gitu ya. Jadi setelah dinyatakan lolos dan ada job offer, lalu sama email itu tuh ada surat kontrak. Jadi ada surat kontrak yang mereka attach, dan kita baca, kita review satu-satu kayak benefitnya apa, gaji per bulannya berapa, terus tunjangan lain-lainnya apa aja kayak gitu. Kita di situ di tahap itu
kita banyak nanya sama orang juga waktu itu yang udah pernah kerja di Jepang kayak gitu. Jadi udah selesai kan timeline itu, pengumuman tadi itu, email dan beres interview dan job offer itu semua beres di bulan November. Di bulan November akhir interview beres, pengumuman keluar dan ada job offering. Nah, lalu singkat ceritanya kan kita ambil nih, iya kita mau ambil job ini gitu ya. Nah, yang sekarang aku mau ceritain itu adalah pertimbangannya kenapa kita ambil offering ini kayak gitu. Kalau dari faktor kita berdua sebagai suami istri, yang pertama karena kita berdua pingin. Jadi dari awal kita menikah juga kita memang punya cita-cita pingin tinggal di luar negeri waktu itu, dan kita nggak menargetkan harus Jepang waktu itu. Waktu itu cita-citanya tuh kita pingin tinggal di luar negeri dimanapun itu. Jadi memang basicnya kita ada ketertarikan untuk tinggal di luar negeri kayak gitu. Nah, yang kedua udah pasti kita ingin ada perbaikan finansial kayak gitu, karena seperti yang udah sama-sama tahu lah ya, di Bandung itu gajinya tidak setinggi di Jakarta gitu. Dengan gaji suami di Bandung itu memang cukup, tapi pas kayak gitu. Kita obrolin juga ingin ada perbaikan kualitas hidup. Jadi dalam rentang waktu itu tuh kita sibuk banget riset, cari tahu soal tinggal di Jepang. Salah satunya dengan cari video, makanya tadi seperti yang aku bilang di awal, waktu aku riset itu tuh banyak banget aku cari video tentang pindah ke Jepang sebagai keluarga, membesarkan anak di Jepang, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita nanya keluarga, ada keluarga yang tinggal di Jepang, ada temen kuliah aku juga, terima kasih banget itu temen aku yang banyak aku tanya. Aku banyak nanya juga soal membesarkan anak di Jepang, soal biaya hidup sehari-hari, dan kegiatan sebagai ibu rumah tangga sehari-hari itu di Jepang kayak gimana. Itu aku banyak banget nanya-nanya dia kayak gitu. Dan dari semua riset yang aku lakuin itu hasilnya positif. Maksudnya oke, taraf hidupnya akan menjadi lebih baik kayak gitu. Lalu yang ketiga, ada cita-cita yang aku dan suami ingin capai. Kita rasa dengan kita pindah ke Jepang, peluang untuk mewujudkan cita-cita itu tuh jadi lebih besar gitu, yaitu kita pingin bisa berangkat haji kayak gitu. Dan seperti yang kalian tahu, untuk berangkat haji dari Indonesia itu susah banget, kecuali kita punya uang 400 juta, 350 sampai 400 juta seorang untuk ikut haji furoda. Tapi kalau kita daftar haji reguler gitu ya, itu tuh butuh waktu 20 sampai 30 tahun masa tunggunya tuh gitu ya. Jadi kita lihat ini sebagai peluang, kayaknya kita salah satu tujuan pindah ke Jepang, kita ambil job di Jepang, insya Allah semoga kita bisa berangkat haji dari Jepang kayak gitu. Yang mana sampai sekarang pun kita masih berikhtiar kayak gitu ya, masih nabung dan lain sebagainya. Semoga amin kita bisa berangkat haji dari Jepang. Itu adalah pertimbangan yang datang dari kita berdua sebagai suami istri kayak gitu. Lalu setelah pertimbangan itu, berikutnya yaitu kita ngabarin orang tua kan. Kita minta restu kepada orang tua. Jadi waktu itu pertama ya ngasih tahu mertua, yaitu orang tuanya Adipa, lalu ngasih ngasih kabar ke orang tua aku juga kayak gitu. Lalu beda-beda ternyata nih, kalau dari mertua aku responnya tuh sangat positif, kayak oh iya ini senang sekali dapat kabar bahwa Adipa keterima kerja di sana, bisa jadi sebagai perbaikan nasib kalau kata mertua tuh. Dan kesempatan yang bagus lah untuk mencari pengalaman, mumpung kalian masih muda, katanya kayak gitu. Yang satu ini udah positif. Lalu pas kabarin ke orang tua aku, ayah aku bilang gini, ngapain ke Jepang, udahlah di Indonesia aja buka bisnis, katanya tuh kayak gitu. Enakan juga di negeri sendiri gitu, nanti kalau udah dari Jepang pulang ke Indonesianya susah, harus mulai lagi dari awal.
dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tentunya wajar-wajar aja punya pendapat kayak gitu ya. Tapi balik lagi, ini adalah keputusan kita berdua. Akhirnya kita tetap ambil nih, minta restu, kayak minta doain kita mau ngambil pengalaman ini kayak. Dan pertimbangan dari sisi orang tua kami juga, orang tua kami alhamdulillah saat ini tuh masih sehat. Jadi kami bukan nggak ada kewajiban ya, karena maksudnya gini, ada kondisi keluarga yang mana orang tuanya itu sakit dan sebagai anaknya tuh harus merawatnya gitu. Jadi harus selalu ada di dekat orang tuanya. Jadi untuk kayak misalkan kerja di yang jauh-jauh tuh nggak bisa, karena nanti bingung siapa yang ngurus orang tuanya kayak gitu. Alhamdulillahnya kedua orang tua kami tuh masih sehat, dan semoga sehat selalu. Jadi kami waktu itu positif untuk ngambil kerjaan yang jauh ini gitu. Yang kedua, setelah minta restu orang tua, itu kan aku melakukan riset gitu ya. Bagian riset gini tuh bagian aku. Jadi soal kurang lebihnya kayak kehidupan di Jepang tuh sebulannya tuh berapa sih? Jadi maksudnya dengan gaji yang ditawarkan kepada suami gitu, apakah itu cukup untuk kita pingin nabung, kita pingin ada tabungan-tabungan lainnya, dan untuk kehidupan sehari-hari. Aku bikin banget detail di Excel, kayak misalkan perbandingan kayak gaji suami di Indonesia dengan kalau nanti di Jepang, dan pengeluaran per bulannya tuh ada apa aja. Itu aku bandingin dan aku kasih tahu ke suami, kurang lebihnya di Jepang tuh nanti kita akan butuh pengeluaran tuh segini gini. Mungkin ini nggak terlalu exact dan sama dengan kondisi sekarang hari ini, tapi setidaknya itu jadi patokan awal. Oh iya, dengan gaji segitu tuh cukup kok kayaknya untuk tinggal di Jepang. Jadi nggak semerta-merta oh kayaknya gajinya gede nih gitu, ternyata biaya hidupnya juga boom gitu gede kan. Untuk menghindari hal itu tentunya riset dulu kan. Jadi setelah bikin datanya, oh iya ini make sense untuk kita ambil dan untuk kita jalani nanti di Jepang.